Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Matters, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kita ketemu lagi, kita akan bahas inverse dari matriks. Nah, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Kalian juga bisa follow Instagram kami di mat21_official. Oke, Matters, inverse matriks yang pertama adalah inverse matriks untuk ordo 2x2. Ingat ya, inverse matriks itu bisa dicari kalau ukurannya persegi ya. Baik, misalkan saya punya matriks A dengan unsur ABCD di sini, maka inverse dari A dengan notasi A pangkat min 1 adalah 1 per determinan A dikali matriks kofaktor yang ditransposkan. Nah, kofaktor dari baris ke I, kolom J, dengan rumus min 1 pangkat I plus J dikalikan dengan minor baris I kolom J. Nah, kita langsung mencari A inverse-nya. Tadi rumusnya adalah 1 per determinan A dikali matriks kofaktor yang ditransposkan. Nah, untuk mencari unsur matriks kofaktornya, pertama kita cari kofaktor baris pertama kolom pertama dulu. Rumusnya adalah min 1 pangkat 1 plus 1 berarti ya, dikali minor dari baris 1 kolom 1. Nah, minor baris 1 kolom 1 diperoleh dari, pertama, matriks A-nya kita hilangkan unsur baris 1 kolom 1-nya, diperoleh D ya. Maka, minor baris 1 kolom 1 adalah determinan matriks yang isinya hanya D saja. Nah, sederhanakan, maka kofaktor baris 1 kolom 1 adalah D. Tempatkan di baris 1 kolom 1. Selanjutnya, kita cari kofaktor baris 1 kolom 2. Rumusnya berarti min 1 pangkat 1 plus 2 dikali dengan minor baris 1 kolom 2. Nah, maka di matriks A kita hilangkan baris 1 kolom 2, diperoleh C. Maka minor baris 1 kolom 2-nya adalah determinan matriks yang isinya hanya C saja. Sederhanakan, dapatnya minus C. Tempatkan di baris 1 kolom 2, lalu kita cari kofaktor yang selanjutnya, baris 2 kolom 1. Nah, berarti kita hilangkan baris 2 kolom 1, sisanya hanya B di situ. Maka minor dari 21-nya, determinan dari matriks yang berisi B ya, dikali min 1, diperoleh min B. Dan terakhir, kita cari kofaktor baris 2 kolom 2. Kita hilangkan baris 2 kolom 2-nya, diperoleh A di situ. Maka sederhanakan, isinya adalah A. Tempatkan di baris kedua, kolom kedua. Nah, matriks kofaktor yang sudah lengkap ini lalu kita transposkan ya. Transposnya adalah D min B min C A. Nah, jadi kita punya rumus untuk inverse dari matriks yang berordo 2x2. Ya, jadi rumusnya adalah 1 per determinan dikali D min B min C dan A. Kalau diperhatikan ya, dengan matriks yang A-nya, A, B, C, D isinya tadi ya, sebenarnya mudah saja kita lihat A sama D-nya itu ditukar posisi, tukar tempat gitu ya. Sedangkan B dan C-nya hanya berubah tanda. Jadi B-nya diubah menjadi min B dan C diubah menjadi min C tanpa berpindah tempat. Seperti itu tuh ya. Nah, matriks D min B min C A di sini selanjutnya akan kita sebut sebagai matriks adjoint. Nah, sampai situ semoga bisa dipahami ya. Oke, Matters, kita coba bahas contohnya ya. Untuk ordo 2x2 saya punya A dengan unsur minus 3, minus 2, 5, 4. Untuk mencari inverse-nya, tahap yang pertama adalah mencari determinannya. Determinannya rumusnya untuk 2x2 adalah AD min BC ya. Berarti minus 3 kali 4 dikurang minus 2 kali 5. Maka determinannya diperoleh minus 2. Kemudian ingat lagi rumusnya tadi, A inverse adalah 1 per determinan. Determinannya tadi kita punya minus 2 dikali matriks adjoint.
dapat dari minus 3 dan 4, tukar tempat, jadinya 4 minus 3, minus 2, tanda ganti ya, jadi 2, kemudian 5 juga tandanya ganti, jadi minus 5. Sederhanakan, diperoleh minus 2, minus 1, 5/2, 3/2 sebagai A inverse-nya. Selanjutnya, Matters, apakah semua matriks persegi itu memiliki inverse? Jawabannya adalah tidak. Coba perhatikan rumus inverse matriks A. 1 per determinan A dikali dengan matriks kofaktor yang ditransposkan. Syaratnya ada pada determinan A-nya. Jadi, matriks A akan mempunyai inverse jika determinan A tidak sama dengan 0. Sehingga, jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak akan mempunyai inverse, karena 1/0 tidak terdefinisi. Nah, dari sini, matriks yang tidak punya inverse atau matriks yang determinannya sama dengan 0 disebut sebagai matriks singular. Oke, Meter, sekarang kita coba lihat sifat dari inverse matriks ya. Yang pertama, A dikali identitas sama dengan identitas dikali A, yaitu A sendiri. Nah, kita lihat contohnya. Saya gunakan matriks A seperti contoh di awal. Minus 3, minus 2, 5, 4 dengan ordo 2 kali 2 ya. Maka kita gunakan identitas juga dengan ordo 2 kali 2. Saya kalikan A dengan I. Dan ketika dikalikan dengan aturan baris kali kolom ya, baris 1 dengan kolom 1, baris 1 dengan kolom 2, baris 2 dengan kolom 1, dan baris 2 dengan kolom 2 ternyata menghasilkan A sendiri gitu ya, minus 3, minus 2, 5, 4. Begitupun ketika saya kalikan dengan posisi yang tertukar ya, I dulu baru A, dengan aturan yang sama, baris 1 dengan kolom 1, baris 1 dengan kolom 2, baris 2 dengan kolom 1, dan baris 2 dengan kolom 2. Itu pun akan menghasilkan matriks A. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, A dikali A inverse hasilnya sama dengan A inverse dikali A, yaitu identitas. Saya gunakan contoh yang sama juga, A, dan di contoh awal juga sudah kita gunakan rumus inverse matriks 2 kali 2 ya untuk mencari A inverse-nya. Saya langsung kalikan saja A dengan A inverse dengan aturan baris kolom kayak tadi ya. Ternyata itu menghasilkan 1, 0, 0, 1 yang merupakan matriks identitas. Begitupun kalau saya tukar posisinya A inverse dikali A, ternyata itu menghasilkan 1, 0, 0, 1 juga ya. Itu sifat nomor 2. Selanjutnya, sifat yang ketiga, A inverse kalau diinversekan itu akan kembali menjadi A. Gunakan contoh yang tadi, saya gunakan A inverse yang diinversekan ya. Rumusnya 1 per determinan kali adjoin. Ketika disederhanakan, hasilnya menjadi matriks A lagi ya, minus 3, minus 2, 5, 4. Jadi, sebuah matriks yang diinversekan, kemudian diinversekan lagi akan kembali menjadi matriks awalnya. Sifat yang keempat, A, B kalau diinversekan hasilnya sama dengan B inverse dikali A inverse. Jadi posisi dari matriks tertukar ya dan diinversekan masing-masing. Nah, kita lihat contohnya A sudah punya inverse-nya ya. B-nya saya gunakan matriks dengan unsur 3, 1, 5, 2. Saya cari inverse-nya juga. Lalu kita kalikan A dengan B. Hasilnya seperti itu dan saya inversekan langsung ya dengan rumus 1 per determinan kali adjoin. Hasilnya sudah ada. Sekarang kalau saya cari B inverse dikali A inverse, ternyata hasilnya sama dengan A, B diinversekan. Jadi kalau dua matriks perkalian, diinversekan, tukar posisinya, dan inversekan masing-masing. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan matriks ya. Jadi A kali B kalau hasilnya C. Untuk mencari A, kamu pindahkan B-nya menjadi B inverse. Karena B-nya berasal dari belakang, maka pindahkan jadi B inverse di belakang juga. Nah, untuk mencari B, berarti A-nya yang pindah jadi inverse, dan karena di sini A-nya di bagian depan, maka A inverse juga disimpan di bagian depan C. Nah, kita lihat pembuktiannya dulu ya. Kalau AB sama dengan C, kemudian saya kalikan dengan B inverse di belakang, maka B inverse itu akan menjadi identitas ya.
Nah, hasilnya menjadi A identitas sama dengan CB inverse. Nah, A kali identitas menurut sifat nomor 1 itu menjadi A lagi ya. Nah, itu berarti A sama dengan CB inverse. Kesannya seperti B pindah menjadi B inverse di belakang. Karena B berasal dari belakang. Sekarang, kalau misalkan AB sama dengan C, kemudian saya kalikan dengan A inverse di depan, karena A-nya di depan ya. Kalikan dengan A inverse di depan, ruas kiri, ruas kanan. Maka A inverse kali A menurut sifat nomor 2 itu menjadi identitas ya. Jadi identitas kali B di ruas kiri sama dengan A inverse dikali C. I kali B itu adalah B sendiri sama dengan A inverse dikali C. Seperti itu. Nah, semoga meter sampai sini bisa memahami ya. Mohon maaf atas kekurangannya dan semoga bermanfaat.